Dua sosok pemilik transaksi triliunan rupiah dibongkar Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada dua sosok yang masuk dalam pantauan karena memiliki transaksi bernilai triliunan rupiah pada periode 2017 hingga 2019. Kedua sosok yang dibongkar Sri Mulyani tersebut berinisial SB dan Dia. Sri Mulyani mengatakan, transaksi tersebut hasil penelitian Ditjen Pajak yang merupakan tindak lanjut dari Surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, kepada Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani di kantor Kemenko Polhukam. Pajak melakukan penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019, jelasnya. Lalu siapa sosok SB dan Dia yang memiliki transaksi besar hingga menjadi pantauan Kementerian Keuangan dan PPATK? Untuk sosok SB, Sri Mulyani mengungkapkan, data PPATK menunjukkan dia memiliki omset senilai 8.247 miliar. Data dari SPT Pajak adalah 9.068 miliar rupiah, lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Itu pun kita tetap pakai data dari PPATK, terang Sri Mulyani. Selain itu, SB juga diketahui memiliki saham di PT BSI. Penelusuran pun berlanjut ke perusahaan tersebut. Disebutkan, dalam data PPATK menunjukkan transaksi sebesar 11.077 miliar. Di sisi lain, dalam laporan SPT menunjukkan nilai yang lebih sedikit selama periode 2017 hingga 2019. Di SPT pajaknya 11.056 miliar, jadi perbedaannya 212 miliar rupiah, itu pun tetap dikejar. Dan kalau memang buktinya nyata, maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100%, tegas Sri Mulyani. Adapun perusahaan lainnya yaitu PT IKS selama periode 2018 hingga 2019. Menurut data PPATK transaksi mencapai hingga 4,8 triliun sementara SPT perusahaan tersebut hanya 3,5 triliun rupiah. Sementara sosok lain yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah DY. Sosok tersebut diketahui melapor dalam SPT hanya 38 miliar rupiah. Sementara hasil temuan PPATK, nilai transaksinya menembus 8 triliun rupiah. Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Kemudian muncul modus bahwa ia menggunakan nomor akun 5 orang yang merupakan karyawannya, beber Sri Mulyani. Termasuk kalau kita bicara tentang transaksi ini adalah transaksi money changers, jadi Anda bisa bayangkan money changers cash in, cash out orang, terangnya. Terkait temuan ini, Sri Mulyani memastikan telah terjalinnya kerjasama antara Kemenkeu dan PPATK dalam meneliti berbagai transaksi janggal. Sri Mulyani sebelumnya juga membeberkan penjelasan kronologis terkait kabar transaksi senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, Kemenkeu sebelumnya telah menegaskan bahwa transaksi tersebut bukanlah tindakan pidana korupsi atau pencucian uang. Sri Mulyani merinci, pada 8 Maret 2023 Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ke media ada pergerakan uang yang mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah, sumbernya surat dari PPATK ke Menteri Keuangan. Sri Mulyani menanyakan ke Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahwa tidak ada surat PPATK yang diterima oleh Kementerian Keuangan hingga Kamis pagi pukul 8, ungkapnya. Kemudian pada Kamis, 9 Maret 2023 Kepala PPATK mengirim surat dengan nomor SR-2017-AT.01.01-2023. Tertanggal 7 Maret tahun 2023, namun baru dikirim pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 9. Surat dengan lampiran 36 halaman tersebut berisi daftar 196 laporan PPATK ke Itjen Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga 2023 yang berisi daftar nomor surat dan nama pegawai terlapor, dan tindak lanjut Kementerian Keuangan. Surat PPATK ini tidak mencantum data uang, kata Sri Mulyani. Menteri Keuangan kemudian menanyakan kembali kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK terkait informasi dan data 300 triliun rupiah yang tidak ada dalam surat PPATK nomor SR-2748-AT.01.01-2023. Di hari selanjutnya pada Jumat,
1 Maret 2023 Sri Mulyani mengutus Wakil Menteri Keuangan, Dirjen Pajak serta Dirjen Bea Cukai dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menghadap Mahfud MD untuk klarifikasi dan cek data agar tidak terjadi simpang siur pernyataan publik. Langkah itu diikuti penjelasan pers oleh Pak Mahfud dan Wakil Menteri Keuangan bahwa angka 300 triliun itu bukan korupsi namun transaksi yang berhubungan dengan tugas Kementerian Keuangan. Sabtu 11 Maret 2023 Pak Mahfud hadir di kantor Menteri Keuangan menjelaskan mengenai pernyataan terkait 300 triliun rupiah bersama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menjelaskan seluruh 196 laporan PPATK sejak 2009 hingga 2023 bahkan sejak tahun 2007 seluruhnya sudah ditindaklanjuti Itjen Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani. Di hari yang sama, Sri Mulyani mengatakan pihaknya masih belum menerima data terkait transaksi 300 triliun rupiah dari PPATK, jadi tidak dapat menjelaskan ke publik tentang 300 triliun rupiah. Menteri Keuangan kemudian meminta Kepala PPATK untuk menjelaskan ke publik secara detail dan transparan dan segera mengirim data ke Kemenkeu. Berlanjut pada Senin, 13 Maret 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat kepada Menteri Keuangan dengan lampiran sebanyak 43 halaman yang berisi tabel daftar 299 surat yang telah dikirim PPATK kepada aparat penegak hukum dan Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga tahun 2023. Jelas Sri Mulyani. Dalam tabel tercantum nama, orang atau perusahaan, dan nilai transaksi sebesar 349 triliun rupiah yang diduga berindikasi tindak pidana pencucian uang, bebernya. Selasa 14 Maret 2023 Kepala PPATK bersama Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menjelaskan ke publik mengenai transaksi 300 triliun rupiah bukan data korupsi Kementerian Keuangan namun merupakan nilai transaksi yang berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Sri Mulyani selanjutnya meminta Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Inspektur Jenderal meneliti seluruh daftar 300 surat dan angka transaksi yang dikirim PPATK, 99 surat dengan angka transaksi 74 triliun rupiah ditujukan ke aparat penegak hukum, kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung. 65 surat menyangkut transaksi berbagai entitas sebesar 253 triliun rupiah. 135 surat terkait pegawai Kemenkeu, afiliasi dan individu atau badan eksternal. Sri Mulyani mengungkapkan, contoh kasus yang sangat menonjol yaitu surat PPATK nomor SR-205-PR.01-angka Romawi 5-Romawi 2020 tertanggal 19 Mei 2020 dengan nilai transaksi sangat besar yaitu 189 triliun 27 miliar rupiah dari 15 entitas perusahaan. Ditjen Bea Cukai telah melakukan penelitian transaksi ekspor-impor entitas tersebut dan sudah dibahas bersama PPATK pada September 2020. Ditjen Pajak juga melakukan penelitian dan menerima tambahan informasi dari PPATK dalam surat PPATK nomor SR-555-PR.01-angka Romawi 9-2020. Penelitian transaksi 189 triliun rupiah justru merupakan kerjasama tripartit Jagadara, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, PPATK, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang melalui transaksi impor, ekspor emas dan money changer oleh 15 perusahaan atau perorangan pada periode 2017 hingga 2019, jelasnya. Ia pun menyatakan, Kemenkeu akan menindaklanjuti LHA PPATK dengan proses hukum sesuai tugas Kemenkeu, baik yang menyangkut pegawai Kemenkeu maupun pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Hingga 2023 ini Ditjen Pajak telah menangani 17 kasus tindak pidana pencucian uang yang menyelamatkan uang negara sebesar 7,88 triliun rupiah dan 8 kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani Ditjen Bea Cukai dengan nilai 1,1 triliun rupiah. Kemenkeu terus fokus menjalankan tugasnya menjaga keuangan negara. Terus bersihkan dari yang kotor dan korupsi. Mari hargai mereka yang bekerja jujur dan kompeten. Terima kasih bagi semua pihak yang terus mendukung perbaikan Kementerian Keuangan dan ikut menjaga keuangan negara dan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini. Sampai jumpa.